Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas di GPIB Jemaat Cornelius mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Epipani. Dalam ibadah ini, kita akan memperingati hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-57 tahun pada tanggal 18 Februari 2022. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi, syukur pada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang menyertai perjalanan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB sehingga memasuki usia pelayanan ke-57 tahun. Meskipun masih berada dalam masa pandemi, Pelkat PKP GPIB terus giat melayani Tuhan melalui sesama. Dalam kekuatan dan keteguhan hati, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, hati kami percaya dan penuh ungkapan syukur. Karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya, memberi penghiburan, dan menuntun perjalanan hidup setiap kita sampai saat ini. Pandemi mungkin membatasi jumpa fisik, membuat kehidupan menjadi lebih sulit, namun pandemi tidak boleh menjadi penghalang dalam menghentikan langkah juang kita untuk senantiasa berbuat baik serta peduli dengan sesama. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan adalah mitra Allah di dalam pelayanan gerejanya untuk mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Di usia pelayanan yang ke-57 tahun, mari kuatkan dan teguhkan hati, hadapi tantangan, berjalan bersama, serta ulurkan tanganmu dalam genggaman tangan Tuhan yang akan memperlengkapi kita melayani sesama di ladang milik-Nya, yakni pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan ayat 3 setelah prosesi Alkitab memasuki ruangan ibadah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanku, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Dia adalah
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing hari ini terambil dari Yeskiel 3 ayat 9. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu keteguhan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Demikian nats pembimbing dalam ibadah hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kau perempuan, bukanlah kaum lemah, diciptakan Tuhan, baiklah adanya. Jangan direndahkan harkat insaninya, jangan disakiti hati nuraninya. Doa hari ini. Jemaat, marilah berdoa kepada Allah. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Epifani yang dilaksanakan pada saat ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan hati setiap pribadi bahwa kami tidak pernah sendiri menghadapi kehidupan yang semakin sulit dan rumit ini. Kami juga bersyukur bahwa dalam situasi yang sulit dan rumit ini, Engkau menganugerahkan pertambahan usia ke-57 tahun pelayanan Pelkat PKP GPIB. Sebab itu, di usia pelayanan yang ke-57 tahun, kami Pelkat PKP GPIB bersatu hati, berjalan bersama untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami dalam menolong sesama di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Situasi dan kondisi pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kami untuk terus berkarya di tengah umat dan masyarakat. Allah Bapa Maha Kuasa, di hari kami merayakan ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-57 tahun ini, kami menyadari akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Teristimewa bagi Pelkat PKP GPIB, jadikanlah mereka teladan dalam keluarga, pekerjaan, persekutuan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Terpujilah Engkau, Allah Bapa Maha Kuasa. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat sekalian, kita berdoa untuk pemberitaan firman pada hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kami datang kepada Tuhan di pagi ini untuk merayakan kembali peristiwa keselamatan yang Tuhan hadirkan melalui karya Kristus dalam kehidupan dunia ini. Kami datang kembali untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan di pagi ini. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menolong kami semua memaknai pembacaan Alkitab hari ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih khusus dalam rangka syukur 57 tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan di GPIB. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang menyatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa, itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi pada pagi hari ini bersama semua jemaat GPIB kita merayakan syukur 57 tahun perjalanan pelayanan kategorial kaum perempuan yang sudah mengalami transformasi gitu ya, dari yang disebut persatuan wanita menjadi persekutuan kaum perempuan. Nah, dalam rangka itu, maka kita diberikan tema yang diambil dari kisah Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi tema ini diambil dari kutipan langsung firman Tuhan yang turun dalam diri Yosua dalam rangka memberikan penguatan agar ia dapat memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk tampil sebagai pemimpin bangsa Israel yang baru, menggantikan sang nabi besar yang sudah mangkat, yaitu Musa. Nah, kisah ini sebenarnya bercerita tentang orang-orang tua, yaitu yang pertama, Musa mencapai usia 120 tahun, lalu ia mangkat. Sebagai pengganti Musa, Yosua dan juga sahabatnya Kaleb itu dianggap sebagai orang muda, padahal usianya itu kira-kira 80 sampai 85 tahun. Ya, lebih muda 40 tahun dari Musa. Kalau untuk ukuran GPIB, ini udah melewati semua pelkat. Ya, sudah melewatinya hingga di ujung titik PKLU gitu. Nah, jadi ini cerita tentang pemimpin muda, tetapi mudanya itu mudanya versi Alkitab, bukan mudanya orang Indonesia, apalagi orang GPIB. Kalau untuk ukuran orang GPIB udah kelewat mudanya, ini alumni muda. Ya, jadi mulai penugasan 80, ya. Ada yang bilang 75, tetapi mayoritas mengatakan sekitar 80 usianya. Nah, di usia 80 kita bayanginnya gimana? Ya. Kalau udah umur 80 berarti bukan PKP lagi kan? Udah PKLU. Nah,
Tetapi usia yang berbeda ini ternyata memberikan inspirasi kepada yang muda-muda gitu. Dan mudah-mudahan yang muda-muda terinspirasi dengan kisah orang tua ini. Jadi kisah orang tua yang masih dianggap muda. Nah, ini uniknya Alkitab. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lokasi yang diceritakan dalam cerita ini adalah Sungai Yordan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana atau ada yang belum. Ya, kapan-kapan kita ke sana rame-rame ya. Mau nggak yang di rumah? Ya. Kalau mau ngangguk-ngangguk gitu. Jadi Sungai Yordan itu, ya, arti namanya itu berasal dari kata Yaret, yang berarti menurun. Ya. Nah, kenapa menurun? Karena kalau diseberangi itu, ya dari tepian, dia jalannya terus menurun, terus. Jadi setiap patahan di dalam sungai itu jaraknya 4,5 meter. Jadi kita bisa bayangkan dulu Yosua memimpin bangsa yang demikian banyak itu, apakah mereka menyeberanginya dengan bagaimana? Berenangkah, nyelam, atau ya membuat rakit gitu. Ya. Tetapi kedalamannya itu 4,5 sampai 5 meter kira-kira begitu. Sungai itu. Nah, berarti kan jauh lebih tinggi dari manusia-manusianya. Nah, jadi perjuangannya itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi jangan bayangkan yang Sungai Yordan yang diseberangi ini seperti sungai yang diseberangi anak pramuka gitu, yang cuma pakai tambang, jalan-jalan air sepinggang. Yuk nyebrang, itu aja takut-takut. Ya. Ini 4,5 meter sampai 5 meter nah, kedalamannya. Jadi medannya juga sulit gitu. Dan ini wajib diseberangi untuk bisa mencapai tempat yang dijanjikan Tuhan. Nah, hanya di dalam judul perikop kita ini dikatakan merebut tanah Kanaan. Nah, kenapa harus direbut, Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita ingat kisah Yakub dan anak-anaknya yang harus mengungsi ke Mesir karena di Kanaan terjadi kelaparan. Jadi nenek moyang bangsa ini sudah ada di sana, ya, sudah tinggal di tanah Kanaan. Tapi karena wabah kelaparan, mereka mengungsi ke Mesir. Nah, sekian ratus tahun menjadi budak di Mesir, makanya tanah Kanaan itu sudah diisi orang-orang yang lain. Nah, bangsa yang paling kuat yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang Het. Suku Het ini tinggal di gunung-gunung dan hebat dalam berperang. Oleh karena itu sering disebut bangsa Het. Gitu. Jadi orang Kanaan semuanya itu diwakili oleh satu suku yang paling hebat, yaitu Het. Jadi udah ngomong Het itu udah tahu, oh di Kanaan sana. Suku yang suka berperang tinggal di gunung-gunung. Nah, semua kehebatannya itu sudah terkenal sampai keluar Kanaan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan tidak ada satupun bangsa yang akan sanggup melawan kepemimpinan Yosua. Nah, ini yang luar biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara manusiawi, Yosua ini sangat minder ya. Nah, kenapa dia minder? Karena Yosua ini kalau bahasa sekarang dulunya itu pembantunya Musa, abdinya Musa. Dia cuma mendampingi aja hidup sehari-hari, apa keperluan Musa gitu.
Dia cuma mengerti sedikit-sedikit apa yang diomongin Musa. Tetapi ketika Musa mangkat, maka Tuhan datang dan menentukan bahwa dia harus menjadi pemimpin menggantikan Musa. Nah, jadi kita bisa bayangkan mungkin lutut-lututnya gemeteran itu Yosua. Karena secara tiba-tiba suara Tuhan datang dan memilihnya. Nah, bangsa yang begitu besar, bangsa yang seringkali sulit untuk diatur, ini menjadi bagian dalam kehidupan Yosua yang harus dia pikirkan. Tadinya hanya mengekor saja, sekarang dia harus ada di depan. Nah, itu yang menjadi tantangan iman dari Yosua ini. Sudah memimpin orang yang bandel-bandel, gitu ya. Tempat yang mau dituju juga tempat yang sulit. Tantangan dari bangsa eksternal itu juga sangat mengerikan, ya, orang-orang Het. Ya. Tetapi semuanya itu menjadi bagian perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh Yosua dan juga umat yang dipimpinnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang muda-muda, mempasang telinganya dulu. Bahwa perjalanan hidup itu tidak seindah yang dibayangkan dalam mimpi-mimpi, tetapi seburuk-buruknya perjalanan kehidupan itu merupakan bagian dari apa yang dikaruniakan Tuhan. Ya. Nah, jadi baik buruk perjalanan hidup itu semua karunia daripada Tuhan dan kita jalani dengan sebuah maksud dan tujuan. Ya. Jadi perjalanan hidup kita ini punya maksud dan tujuan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada sukses, kadang-kadang ada tidak sukses. Kadang-kadang ada kegembiraan, kadang ada kesedihan. Gitu ya. Jadi semua itu dipakai untuk proses pembentukan manusia-manusia yang diingini Tuhan. Ya. Nah, itu yang disebut perjalanan hidup. Ya. Walaupun kata lagu orang Indonesia ini, jalan hidup tak selalu nampak kabut yang pekat kan. Memang tidak juga gelap, tidak juga sedih, tidak juga bisa dirumuskan secara mudah. Ya, tetapi harus dijalani karena ini yang diberikan, bukan pilihan-pilihan yang bisa kita tukar gulingkan hidup ini. Ya. Ketika kita menjalaninya dalam kondisi A, maka jalanilah itu sampai selesai. Jangan sudah A, mau B, mau C, mau D, semuanya mau dijalani akhirnya nggak ada yang selesai, nggak ada yang beres. Gitu. Nah, hari ini kita bicara tentang perjalanan sebuah pelayanan kategorial, ya, yang juga harus jatuh bangun di dalam menata dirinya dan warganya. Jadi perjalanan yang tidak mudah bagi perempuan-perempuan GPIB. Sekalipun sudah ada RA Kartini, ya, tetapi perjuangan ya, Laskar Ungu-Ungu ini ya, bukan unyu-unyu ya, Laskar Ungu-Ungu ya, tidak mudah. Paling tidak ungkapannya tak semudah membalikan telapak tangan. Tuh, diam. Ya, jadi ada perjuangan-perjuangan yang menjadi bagian proses pembentukan karakter manusia GPIB, ya, dan diharapkan untuk kaum perempuannya dapat menjadikan perempuan GPIB menjadi perempuan bersahaja. Gitu. Begitu slogannya. Nah,
Kalau nggak bersahaja bukan perempuan GPIB. Gitu. Nah, mudah-mudahan mengerti bersahaja itu. Ya. Nah, di dalam perjalanan mencapai visi dan misinya, ya, maka seringkali menghadapi berbagai macam goncangan, bukan cuma sekedar pergumulan, goncangan, ya, karena dunia berturbulensi. Oleh karena itu diberikan tema di tahun ke-57 ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Jadi bukan hanya Yosua yang perlu dikuatkan, ya, tapi semua umat Tuhan yang berjuang bersama di dalam kehidupan dunia ini harus dikuatkan dan diteguhkan. Kalau enggak nanti loyo dia. Ya. Kalau sudah loyo pemimpinnya, anak buahnya lebih letoy lagi, bukan loyo lagi. Ya, pemimpinnya tidak memiliki visi dan misi, tidak memiliki kreativitas, hanya duduk melamun meratapi nasib, ya. Nah, gimana anak buahnya nggak kocar-kacir, gitu. Jadi pemimpin-pemimpinnya dikuatkan dan diteguhkan supaya yang dipimpin itu ngelihat, oh pemimpin saya kuat, sehingga ada keyakinan bahwa kita semua ini dipimpin sampai tempat tujuan. Kalau pemimpinnya nggak kuat, nggak nyampe ke tempat tujuan itu. Tengah jalan bubar semua, ayo kita ganti pemimpin. Nah, nanti anak buahnya sibuk demonstrasi. Gitu ya. Nah, ini yang dijaga sehingga perjalanan persekutuan kaum perempuan ini sebagai wadah pembinaan warga gereja itu bisa semakin hari semakin kuat dan memiliki visi yang jelas mau dibawa kemana perempuan-perempuan GPIB ini, kan begitu. Mau dipimpin menjadi perempuan yang model bagaimana, ya, setelah memakai seragam ungu-ungu ini, ya. Jadi kalau kita memakai tafsiran warna di GPIB, ya, GPIB ini punya tafsiran warna. Salah satunya mengatakan warna ungu itu adalah warna pertobatan. Ya, jadi manusia yang pakai baju ungu itu adalah manusia yang sudah menyatakan dirinya bertobat. Kalau nggak mau bertobat nggak layak pakai baju ungu, kan gitu. Nah, warna ungu itu juga dipakai sebagai simbol apa? Prapaskah, dan ungu muda simbol Adventus. Ya, ritual tahun gereja yang sakral. Oleh karena itu, yang memakai warna ungu itu hidupnya harus mendekati kesakralan. Harus menunjukkan sesuai tafsir warnanya itu. Ya. Jadi di GPIB ini 5 pelkat dengan 5 warna itu ada tafsirnya. Bukan sekedar milih, ambil undian loh, oh saya dapat warna ini gitu. Makanya itu nggak ada warna pelkat GPIB yang warnanya pink, warna merah, warna hitam, nggak ada. Gitu. Jadi yang dipilih hijau, kuning, biru, ungu, abu-abu, sama orange. Nah, jadi semua ada tafsirnya, ada dasarnya gitu. Nggak sekedar milih, oh warna ini yang paling bagus. Gitu. Kalau disuruh milih sendiri, ya nanti ada pelkat warnanya pelangi, merah, kuning, hijau gitu. Di langit yang biru, berapa warna dia mau pakai. Ya, jadi semuanya itu ada tafsirnya. Tafsir Alkitabnya, bukan tafsir mimpi gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang didasarkan dari Alkitab itu punya arti, punya makna, bukan hanya sekedar
diambil dan dipakai, ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau memiliki anak, ya, buat yang sedang memikirkan tentang anak itu, bisa diberi nama Yosua, ya, karena Yosua ini dalam arti bahasa Ibraninya Yehosua artinya Allah menyelamatkan, atau bahasa kata sifatnya Allah adalah keselamatan. Kemudian Yehosua ini dalam bahasa Yunaninya itu Yesus. Yesus. Jadi kalau orang tua memberi nama anaknya Yosua dan anaknya itu menyadari namanya Yosua, ini bukan nama yang main-main. Ini bukan doa-doa sembarangan. Ini bukan harapan-harapan kosong, tapi sebuah dasar pengharapan yang sangat luar biasa. Jadi yang namanya Yosua itu, ya, dia harus hadir, memberikan kabar keselamatan, bahkan menjadikan dirinya juga sebagai saluran keselamatan Tuhan kepada dunia. Gitu. Nah, jadi yang namanya Yosua itu harus dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Nah, kira-kira begitu. Kan ada beberapa nama anak kita Yosua kan, anak kerja kan. Nah, jadi itu maknanya. Nah, tantangan-tantangan yang lebih detail lagi bisa dibaca dalam ayat-ayat berikutnya kitab Yosua ini. Sampai terakhir mereka harus berkeliling, ya, membawa tabut, mengelilingi tembok hingga rubuh. Nah, itu sebuah perjuangan yang harus dikerjakan oleh Yosua. Bukan persoalan dia mau atau tidak, tetapi karena dia mentaati perintah Tuhan yang memilihnya. Nah, ketaatan terhadap perintah Tuhan yang memilih ini juga menjadi sebuah pergumulan di gereja-gereja. Ya, sudah disampaikan bahwa Tuhan memilih kamu melalui gerejanya sebagai para pelayan. Iya, iya, iya. Ya. Tetapi jawaban iya itu tidak cukup tanpa disertai dengan kesetiaan. Karena iya, iya, iya bisa jadi iyakah? Apa iya dong? Nah, jadi hari ini kita juga melakukan rekrutan antar waktu untuk 2 pelkat sekaligus. Untuk pelkat PA 1 orang dan untuk pelkat PT 3 orang. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan sebuah bentuk pelayanan yang lebih bertanggung jawab terhadap panggilan yang sudah datang terhadap diri pelayan-pelayan dan pengurus. Bahkan melalui gereja yang ditugaskan secara khusus menjadi saluran kehadiran kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau gereja tidak punya visi dan misinya untuk menata pelkat-pelkat, nah itu gerejanya juga dipertanyakan apakah gereja yang terus mereformasi diri atau gereja yang begitu-begitu saja tanpa ada kejelasan arah dan tujuan. Nah, pemimpin-pemimpin di dalam gereja juga harus bertumbuh, ya, mengalahkan tantangan-tantangan sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang punya kualitas, yang layak paling tidak untuk diikuti sebagai pemimpin. Nah, jadi punya visi dan punya misi yang jelas, punya kreativitas, punya keberanian, punya daya juang dan stamina, serta yang paling penting punya iman yang stabil. Maka itu iman harus dipelihara, gitu ya. Memelihara iman kita ini kerjanya tiap minggu begini nih. Ya, kalau nggak dipelihara, ya, bubar semua. Orang aja kayak ada angin ke timur, yuk kita ke timur. Ada angin ke barat, kita ke barat.
Ada angin di tengah, ya udah muter-muter aja dangdutan gitu. Kalau nggak dikuatkan dan diteguhkan, kocar-kacir manusia ini. Karena pada prinsipnya yang dicari adalah apa? Kesenangan, bukan kesulitan. Sekarang kalau dikatakan ikut Yesus sulit terus hidupmu, nggak ada juga yang mau ngikut Yesus tuh. Ya. Tapi karena dikatakan mengikut Yesus kita akan masuk surga, wah maka itu persoalan duduk di sebelah mana kan, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan kan, sebelah kanan Allah Bapa. Nah kita duduk di sebelah mana, nggak tahu duduk di sebelah mana, yang penting masuk surga. Duduk di pinggir-pinggir juga nggak apa-apalah kan begitu. Bahkan kalau naik kereta ya udah berdiri aja, yang penting di surga kan. Nah, di dalam penambahan antar waktu ini yang perlu untuk disampaikan adalah bahwa orang muda yang dipilih ya adalah orang muda yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, ketika pilihan itu kemudian disampaikan dan ajakan itu kemudian direspon, maka yakinlah bahwa semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Saya tidak pernah mengenal pribadi satu persatu di Cornelius ini, ya, tetapi pilihan-pilihan untuk pengurusan gereja ini ya muncul dari bisikan-bisikan suara Roh Tuhan. Gitu. Nah, syukur kalau bisikan itu kemudian direspon dengan baik dan penuh tanggung jawab serta kesetiaan. Maka baik si pelayan, pengurus maupun organisasi yang diurusnya itu akan berjalan dengan baik ya. Sehingga kita mendatangkan berkat-berkat ya di dalam kehidupan pelayanan maupun kehidupan pribadi. Jadi untuk para calon pengurus Pelkat PA dan PT, ya tantangan itu tidak pernah mudah dimanapun kita berada, tetapi keberanian dan kesetiaan itu yang menjadi dasar kita melangkah dalam melayani Tuhan. Ya. Sehingga jangan memakai usia muda sebagai sebuah hambatan untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam rumah Tuhan. Semua dipilih sejak masa muda, karena mata Tuhan melihat ke dalam kehidupan setiap manusia. Sekalipun respon terhadap panggilan itu baru dinyatakan di masa tua, tetapi Tuhan sudah melihat Anda semua sejak masa muda. Sejak masih belum ngerti apa-apa, sejak masih digendong-gendong, masih dibujuk-bujuk, Tuhan sudah memilih. Nah, jadi menjawab ya dengan segenap hati itu punya keyakinan, ya, dan yang paling penting punya kesetiaan. Sehingga jawaban bulan ini tidak berubah di bulan-bulan yang akan datang. Saya mengingatkan saja bahwa bukan Tuhan yang berubah, tetapi manusia yang berubah. Jadi kata orang Melayu itu memang lidah tak bertulang, kan begitu. Kadang-kadang lain di bibirnya, lain di hatinya, gitu. Tetapi mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti itu. Apa yang kita sampaikan iya di depan, maka iya juga di belakang. Ya, jangan dari belakang bicara yang lain, di depan bicara yang lain. Nah, jadi Allah memilih dan Allah melengkapi, sehingga mari kita menguatkan diri kita agar supaya kita bisa menjalankan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab, ya. Bukan untuk ketenaran diri kita,
tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, ya, bahwa ketika kita menjawab ya untuk melakukan pengabdian di dalam pelayanan ini, maka ingat bahwa setiap pelayanan itu ada aturan-aturannya. Gereja punya aturan-aturan dan Pelkat berada di bawah aturan-aturan gereja. Bukan menciptakan aturan-aturan sendiri sesuai dengan pikiran-pikirannya masing-masing. Ya. Kita diminta untuk melayani dalam koridor peraturan yang sudah ada, yang sudah baku diketahui di dalam gereja. Oleh karena itu, jika merasa perlu bertanya, maka bertanyalah, gitu ya. Orang Indonesia kan punya pepatah yang bagus, malu bertanya, apa sesat di jalan ya. Ya. Tapi ada yang bilang juga guru saya tuh dulu, kalau malu bertanya ya udah jalan aja terus, nggak usah berhenti. Nah itu gurunya ajaib juga. Ya. Jadi kita melayani bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan yang memang layak menerima kemuliaan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah yang terakhir, untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita masing-masing, ya, di tengah-tengah badai pandemi yang masih terus berjalan, dan tidak ada satupun yang bisa memprediksikan dengan tepat dia berakhir kapan. Ada ahli yang memprediksikan Agustus sudah berkurang melandai dan selesailah pandemi ini di tahun 2022. Tetapi kita masuk dengan situasi lain yaitu endemi. Itu. Jadi penyakitnya, virusnya akan tetap ada, tetapi cara kita hidup berdampingannya yang berbeda. Nah, sudah punya kekebalan, sudah punya kedisiplinan yang dibentuk selama 2 tahun, pakai masker selama 2 tahun lebih, biasanya mah boro-boro kan begitu. Cuci tangan dulu mah kalau ingat, kalau enggak juga ya dari tanah lumpur juga hajar aja, ayo. Kan begitu. Semuanya tertata ya, dan melahirkan pola kehidupan yang baru ya. New era apa gitu ya. Dengan protokol kesehatan yang dulu-dulu mau kita lakukan itu malesnya nggak ketulungan deh. Ya, sekarang kita harus mau nggak mau pengap mulut ya pakai masker. Kan begitu. Nah, kita masih berjalan di tahun 2022 di bagian-bagian awal dan tetap mewaspadai berbagai macam bentuk varian-varian terbaru dari COVID-19 ya, yang mengalahkan dunia modeling ya. Jadi kalau dunia modeling itu ada varian-varian baru, misalnya tas mengeluarkan produk Hermes ya. Hermes 1, ada Hermes 2 kan gini. COVID juga nggak mau ketinggalan dengan dunia mode gitu. Ya, mengeluarkan varian-varian yang baru lagi. Nah, untuk itu kita perlu dikuatkan, jangan stres dan jangan bunuh diri. Ya. Karena kan 2 hari lalu itu ada berita seorang perempuan loncat dari lantai berapa itu. Kenapa dia harus loncat? Mending kalau loncatnya ke kolam berenang, kan gitu. Loncatnya ke aspal, saking stresnya ya, tidak kuat menanggung beban kehidupan, akhirnya memilih jalan yang instan. Kalau makan mie instan masih enak, ya. Kalau memilih jalan hidup yang instan, ya begitu. Bunuh diri. Nah, kita perlu dikuatkan supaya pergumulan-pergumulan ini tidak membuat kita menjadi depresi, ya. Tipis atau tebal dompet kita jangan mempengaruhi raut wajah. Gitu ya. Tanggal tua, tanggal muda, ya. Jangan mempengaruhi senyuman yang
sudah cantik ya tetap aja tersenyum. Begitu. Walaupun dompet semakin menipis, ya, beras semakin menipis di rumah, tetapi raut wajah yang bersyukur karena keselamatan Tuhan jangan berkurang sedikit pun. Nah, itu yang perlu dikuatkan dan diteguhkan. Nah, jadi kita berjalan hidup bukan hanya dari makanan jasmani, ya, tetapi juga dari kuasa Tuhan yang turun atas segala sesuatu yang ada. Nah, kita semua sedang menjalani apa namanya ini proses sakit berantai namanya ya, mungkin begitu. Demamnya saling bergantian, itu seperti jadwal. Kita berjumpa dalam satu kesempatan, ya, sehat-sehat, senyum-senyum, tetapi kita juga bisa memberikan kabar dari satu kesempatan bahwa diri kita sedang demam, sedang sakit, ya. Nah, itu semua kan menjadi bagian pergumulan hidup kita sehari-hari sekarang. Nah, tetapi itu yang perlu untuk dikuatkan dan diteguhkan, ya. Tidak semua batuk, pilek, flu itu adalah Omikron. Jadi jangan langsung stres, ya. Tetap menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa semua bisa selesai dan berlalu dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masing-masing menerapkan tema ini bagi diri kita, baik yang muda hingga yang tua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena tantangan hidup ini tidak semakin mudah dan ringan, tetapi semakin berat dan banyak. Tetapi kita berjalan dengan kuasa yang punya semesta alam ini. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Yang mustahil adalah ketika kita menganggap kita bisa melakukannya seorang diri. Nah, Persekutuan Kaum Perempuan selamat menjalani pelayanan yang baru di tahun ke-57. Semoga ini menjadi dasar untuk bisa berpikir yang lebih baik, berkreativitas, dan punya visi yang jelas untuk bisa dibawa menjadi sebuah pesan moral di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tema yang dihayati dalam perayaan syukur tahun ini adalah kuulurkan tanganku untuk menolong sesama, ya. Itu temanya, kuulurkan tanganku untuk menolong sesama, ya. Jadi Yosua dipilih Tuhan untuk menjadi penolong bagi bangsanya. Kita PKP juga dipilih Tuhan untuk menjadi penolong bagi warganya. Oleh karena itu, prioritaskan kegiatan-kegiatan di sepanjang tahun 2022 untuk mewujudkan bahwa perempuan-perempuan GPIB adalah makhluk sosial, ya, yang memiliki keterikatan satu dengan yang lain, sehingga hidup bersama sebagai sebuah persekutuan harus diwarnai dengan persaudaraan, dan semuanya itu perlu untuk dibangun, bukan simsalabim jadi. Oleh karena itu, simpati dan empati masing-masing akan menentukan apa yang akan tumbuh dan berkembang. Lihatlah bahwa kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup bersama, dan lihatlah sesama, dengarlah, dan coba dalami apa yang mereka rasakan, sehingga diri kita bisa menjadi makhluk sosial yang tidak egois di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat merayakan HUT pelayanan, kiranya Yesus memberkati perjalanan perempuan-perempuan GPIB sampai waktunya Tuhan yang menentukan. Selamat hari Minggu,
Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Surat keputusan Majelis Jemaat Islam Indonesia bagian Barat GPIB Cornelius Lido Cigombong nomor 5 dari KL dari 2 dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja Majelis Jemaat GPIB Indonesia bagian Barat Cornelius Lido Cigombong menimbang perlunya dilengkapi personil kepengurusan pelkat dan seterusnya, mengingat Tata Dasar GPIB tahun 2015 dan seterusnya, memperhatikan evaluasi Majelis Jemaat terhadap pelkat pada triwulan 3 tahun 2021 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Cornelius Lido Cigombong tentang peneguhan serta tugas dan tanggung jawab pengurus pelayanan kategorial, persekutuan teruna dan pelayan anak periode tahun 2020 sampai dengan 2022 di GPIB Cornelius Lido Cigombong. Terhitung tanggal 20 Februari 2022 meneguhkan pengurus tambahan bagi persekutuan periode tahun 2020-2022 di GPIB Cornelius Lido yang namanya disebut dalam daftar terlampir. 2. Tugas tanggung jawab dan wewenang selaku pengurus pelkat dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB. 3. Masa tugas pengurus pelkat GPIB Cornelius Lido Cigombong terhitung sejak peneguhan tanggal 20 Februari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. 4. Apabila di kemudian hari ternyata selaku pengurus persekutuan teruna dan pelayan anak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB, maka
yang bersangkutan akan diakhiri keanggotaannya selaku pengurus Pelkat tersebut. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cigombong pada tanggal 20 Februari 2022, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong, Ketua, Pendeta Julius Erik Tanabora, SIMA, Sekretaris, Penatua Denok Sulistiawati. Demikian SK untuk penambahan antar waktu. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan-pelayanan anak dan persekutuan teruna. Namun sebelumnya, dengarlah penjelasan tentang tugas dan pengutusan gereja. Jadi yang pertama tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia kehendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum lanjut usia, adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia tersebut. Yang ketiga tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PA PT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, yaitu diaken, penatua, dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Roma 12 ayat yang ke-8. Demikian penjelasan-penjelasan tentang gereja, pelayanan, dan pengurus pelayanan kategorial. Sekarang adalah amanat gereja bagi saudara yang akan diteguhkan. Saudara-saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Yang pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu.
Yang kedua, hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehat sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, itulah amanat bagi calon-calon pengurus Pelkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari kita menguatkan mereka melalui doa penguatan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan roh-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengakuan dan janji. Saudara-saudara, silakan berdiri. Dengar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus, peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Evi Kabaresi, Saudara Daud Prayoga, Saudara Andreas Raka, Saudari Noni Lina Herlina. Tuhan menguatkan dan menolong saudara. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari berdiri untuk meneguhkan pengakuan mereka dengan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
berdasarkan pengakuan dari saudara, maka kami membuka saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial GPIB Kornelius Lido dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, hiduplah seturut panggilan dan pengutusan. Laksanakanlah tugas pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, yang memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, jemaat, silakan berdiri dulu. Sambutlah para pengurus pelayanan kategorial yang baru ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lainnya. Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan syukur melalui doa syafaat pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk peristiwa yang boleh kami jalani, baik dalam kehidupan pribadi kami, keluarga maupun di dalam persekutuan ini. Banyak kejadian sudah kami lalui dan kami percaya bahwa semuanya itu membentuk kualitas kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan hari ini kembali kami datang untuk membawa diri kami menjadi saksi bagi peneguhan saudara-saudara jemaat, anak-anak jemaat di tempat ini menjadi pengurus dari Pelkat PA dan PT. Kami bersyukur dan mendukung segala upaya untuk melaksanakan kegiatan pembinaan di dalam Pelkat masing-masing, dan kiranya melalui kelengkapan struktur organisasi ini, pelayanan kategorial PA, pelayanan kategorial PT boleh semakin bertumbuh menjadi jauh lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Kami menyerahkan anak-anak jemaat Tuhan ini untuk masuk
ke dalam dunia pelayanan di pelkatnya masing-masing. Dan kiranya kuasa Tuhan yang menyertai Yosua turun juga atas diri mereka, sehingga meneguhkan dan menguatkan hati mereka semua, bahwa tantangan dalam pelayanan tidaklah ringan, tetapi semuanya mau dijalani dengan penuh sukacita dan keyakinan. Kami juga bersyukur hari ini ya Tuhan, bersama dengan warga Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan yang merayakan 57 tahun perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Perempuan-perempuan yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan tubuh Kristus, pelayanan di gereja, membangun kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai upaya memelihara dan kesaksian iman, maka berkatilah ya Tuhan keberadaan warga kaum perempuan di GPIB, mulai dari Majelis Sinode, Dewan-Dewan Pelkat PKP, dan semua pengurus-pengurus Pelkat PKP di wilayah-wilayah GPIB yang ada di Indonesia ini. Biarlah semakin hari semakin nyata kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mampukan pemimpin-pemimpin GPIB untuk dapat berjalan beriringan, bergandengan tangan, dan berjalan berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang telah diberitakan. Ya Allah Bapa di sorga, bersama dengan segenap warga gereja yang percaya akan kebangkitan Kristus, maka biarlah kuasa Roh Kudus boleh menyertai kami semua, baik para presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat maupun warga gereja sekalian. Dan biarlah melalui peristiwa hari ini, kami semakin menyadari bahwa pilihan hidup di atas dunia ini adalah menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kami masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, berikan kami perlindungan, sehingga kami boleh dapat menjalani hidup ini, dijauhkan dari yang jahat, tetapi didekatkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa dalam rangkaian syafaat ini, bagi jemaat-Mu yang ada di GPIB Cornelius Lido, di dalam pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan-pergumulan pribadi, dan pergumulan-pergumulan pekerjaan dan pendidikan. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda, duda, dan para lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan menjaga hari demi hari yang mereka lalui. Berikan pertolongan melalui cara Tuhan, agar kehidupan mereka tetap terpelihara di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai macam jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka yang sedang melaksanakan proses belajar dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan berbagai macam pergumulannya, kami percaya Tuhan dapat membimbing mereka melalui bimbingan para orang tua. Kami juga bergumul untuk warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik. Dan melalui semuanya itu mereka boleh kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat dalam mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan memberkati pikiran mereka masing-masing, supaya antara yang baik dan baik
dipertemukan dalam proses yang baik dan menghasilkan kehidupan keluarga yang penuh dengan kedamaian dan harmonisasi. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat ini yang masih bergumul dengan berbagai sakit penyakit. Kami berdoa untuk keberadaan Oma Herculots, Michael Andreas Herculots, Maria Francina Kalahatu, Bapak Rodion Takoy bersama dengan keluarganya, Opung Simangunsong bersama dengan keluarga Simangunsong, Oma Dorce bersama dengan keluarganya, dan seluruh warga jemaat lainnya yang sedang mengalami gangguan bagi tubuh jasmani masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami menyerahkan semua diri kami di dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan melindungi kami dari segala macam mara bahaya, khususnya ancaman virus COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dalam pekan keluarga hari ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di sektor pelayanan 1, baik keluarga Rehulina Iskandar, keluarga Roni Simangunsong, keluarga Rodion Takoy, keluarga Rosman Telombanua, dan keluarga Rusmiati Umang. Juga kami berdoa untuk jemaat di sektor pelayanan 2, untuk keluarga Tresye Dumanau, keluarga Tuti Arianti, keluarga Warisa Widada, keluarga Noni Lina Herlina, keluarga Putra Perdana Bandi. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga ini, dengarlah pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup mereka berpadanan dengan rancangan Tuhan, sehingga bukan rancangan kami sebagai manusia yang terjadi, melainkan rancangan-rancangan daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, dalam rangka kepemimpinan jemaat-jemaat GPIB yang ada, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka semua, sehingga mereka boleh dapat menjadi pimpinan sekaligus contoh teladan bagi presbiter yang ada di seluruh wilayah GPIB. Kami berdoa juga untuk Dewan Persekutuan Kaum Perempuan yang boleh merayakan ulang tahun pelayanannya hari ini. Kiranya terus menjadi berkat bagi seluruh perempuan yang ada di GPIB maupun perempuan-perempuan lain yang ada di sekitarnya. Untuk tetap menjadi perempuan yang bersahaja, hidup sederhana, dan mengarahkan hati, pikiran, dan perbuatan bersama dengan Kristus, mencapai kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup. Kami berdoa untuk rancangan-rancangan kegiatan di sepanjang tahun ini, kiranya Roh Tuhan menolong kami semua untuk dapat menyelesaikan berbagai macam agenda-agenda pelayanan. Kami berdoa untuk rancangan lokakarya penyusunan program kerja. Kami berdoa untuk rencana pemilihan, pembentukan panitia pemilihan presbiter, dan kami berdoa untuk setiap warga siri jemaat agar kiranya boleh membuka hati dan pikiran untuk menerima suara Tuhan yang memanggil mereka dalam pelayanan-pelayanan ini. Kiranya Tuhan berkenan atas semua rancangan yang akan kami kerjakan, dan berjalanlah di depan kami ya Tuhan, karena kami perlu pertolongan. Kami berdoa juga untuk proses penyelesaian renovasi pastori dan sekretariat GPIB Cornelius Lido.
Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk menggerakkan hati pikiran kami dalam proses penyelesaian bangunan tersebut. Kami berserah untuk seluruh warga jemaat yang terlibat di dalam proses pembangunan ini bersama dengan majelis jemaat dan panitia pembangunan. Kami datang dan memohon karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kiranya apa yang sedang direncanakan untuk proses penyelesaian hingga akhir bulan Februari ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah seluruh perjalanan kehidupan kami boleh buka di hadapan Tuhan. Apa yang baik biarlah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan apa yang buruk boleh kami tinggalkan di masa yang lalu, sehingga kami berjalan ke depan dengan sebuah keyakinan bahwa hidup kami menjadi baik bersama dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur juga atas bertambahan usia ke 57 tahun pelayanan Pelkat PKP GPIB. Kiranya bersama kaum perempuan, kita mengulurkan tangan untuk menolong, menguatkan, dan meneguhkan sesama dalam berbagai tantangan kehidupan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam kesempatan membawa persembahan ini, juga ada satu kantong khusus untuk mendukung pelayanan Dewan Kaum Perempuan GPIB. Jemaat yang beribadah secara daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindai QR kode yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan syukur kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 79, bait 1 dan 2. Setelah persembahan syukur kita kumpulkan, kita lanjutkan bait yang ketiga. Kita bernyanyi
Beri padanya segenap hatimu. Padanya segenap hatimu, padanya segenap dan Ia padanya segenap hartamu, padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu di tengah sukacita beribadah dan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP ke-57 tahun. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita mengikuti warta jemaat sepekan. Yang pertama, teologi dan persidangan gerejawi. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami ucapkan selamat beribadah. Yang kedua, jadwal kegiatan sepekan 20 Februari sampai dengan 26 Februari 2022. Yang pertama, hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, waktu 10.30, kegiatan IHMPA bertempat di keluarga David Jahan, Mutiara Lido. Yang bertugas pelayan firman anak TK Kak Indah, pelayan firman anak kecil Kak Lita, pelayan firman anak tanggung Kak Lena.
pukul 10.30 IHMPT bertempat di Nuansa. Pelayan firman Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Yang berikut, hari Selasa 22 Februari 2022, waktu 17.00, kegiatan sermon. Yang berikut, hari Rabu 23 Februari 2022, waktu 18.00, ibadah rumah tangga sektor 1 bertempat di keluarga Eplianus Ton, dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Ibadah sektor 2 bertempat di keluarga Bapak Lean Muluk Sobleli, dilayani pelayan firman oleh Ibu Penetua Betty P. Pandiangan. Hari Kamis 24 Februari 2022, waktu 17.00, ibadah PKB sektor 1 dan sektor 2 digabung. Pelayan firman Penetua Denok Sulistiawati. Hari Jumat 25 Februari 2022, waktu 11.30, kegiatan ibadah siswa SPN bertempat di gedung gereja, dilayani Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Yang berikut, waktu 18.30, ibadah PKB, sementara menunggu dari ketua. Hari Sabtu 26 Februari 2022, waktu 13.00, persiapan Pelkat PA bertempat di Pastori. Yang berikut, PPSDI dan PPK. Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen atau PAK tahun ajaran 2021-2022. Boleh kita lihat di halaman 2. Yang berikut, pembangunan ekonomi gereja. Silakan Bapak Ibu melihat di warta jemaat yang ada di halaman 3, 4, yang berikut, Ditporkom dan Ditbang. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 20 sampai dengan 26 Februari 2022. Yang pertama Bapak Rodiun Takoi, tanggal 23 Februari, hari kelahiran. Mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran untuk koreksi bersama. Yang terakhir, pembangunan pastori. Dalam rangka penyelesaian pembangunan pastori, panitia pembangunan akan mengedarkan list kepada jemaat atau ke rumah-rumah dan akan didampingi oleh korsek, wakorsek atau majelis yang ditunjuk dalam minggu ini. Mohon partisipasi dan kerjasama dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warga jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pesan yang berupa video nanti akan diputarkan pada berikutnya setelah ini ya. Nah, sekarang kita bersama berdiri bernyanyi himne PKP. Nah. Ya, nggak ada di situ. Ya, nyanyi manual aja. Tersebar di pulau-pulau dan apa yang seterusnya. Dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayat panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhati demi sejahtera koinonia, dan bersama mengerti tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya, kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani, tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleta, bahluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertam dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya,
sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Menyaksikan penyertaan Tuhan dalam usia ke-57 tahun perjalanan pelayanan Pelkat PKP GPIB. Menambah keyakinan kita akan janji Allah dalam ziarah pelayanan bersama, bahwa Ia setia dan akan terus beserta kita. Pergilah, bantulah sesamamu yang menderita, yang terasing, yang teraniaya, yang hak-haknya dirampas. Mereka membutuhkan uluran tangan kita dalam merangkul, menguatkan, dan meneguhkan hati dalam menghadapi badai kehidupan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Minggu. Jangan dulu makan, Mbak. Udah makan ya. Siapa tuh anaknya si Rosa ini yang laki-laki? Nggak bisa diem dia. Si Rosa ini yang laki-laki. Ya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat Minggu, Bapak, Ibu, semuanya.
Selamat hari Minggu, Damos. Selamat hari Minggu, Mata. Damos, selamat hari Minggu. Iya, Mata. Gak bisa diem nih anak. Silakan Pak. Ini aja Pak. Ya, buat kaum perempuan GPIB, khususnya di Cornelius ini, kita akan potong tumpeng ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang menikmati selamat menikmati. Ya, begitu. Nah, silakan Ibu pengurus untuk tiup lilin. Jangan kuat-kuat. Tiupnya nanti bubar semua. Habis itu dipotong. Ya. Simbolisnya enggak. Simbolisnya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ya. Ya, silakan. Nah, tangan. Nah. Sedikit aja udah. Ya. Ada yang foto nggak ini? Nggak ada ya? Hah? Oh ya. Nah, itu lihat ke sana, Bu. Udah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian berdoa kan?